وسلم جميع آله من الأنبياء والمرسلين والأزمن والرسل جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين والتابعين تابعين سنة جميع أولاد سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بن الشيخ أحمد الفاي أحمد الداي إبراهيم التسويقي وسأل القرن بالحسن الشاذلي جميع أولياء هذه البلدة أولياء هؤلاء الذين زرنا ونزور إلى مقاماتهم جميع أولياء إندرس dalam خصوصا بسيد الأزهر مسجد الأكبر جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع مؤلفي كتبنا خصوصا مشايخنا مشايخ معهد الفلاح كأحمد جزول عثمان الزوجدي بن رضي جزول وجميع أولادهما كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كمنيف جزولي كمحمود سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا خصوصا يا الله مؤلفي هذا الكتاب الحبيب سعد جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجدادنا خصوصا إلى حضرة أبي يا الله خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا ولتسهيل مرادنا ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يا الله ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Rabi'atul Adawiyah utawi iki iku mertelaake Rabi'ah al-Adawiyah Syahidatul Hubbil Ilahi yaiku wong kang den juluki Syahidatul Hubb al-Ilahi artinya wong kang den sekseni kademenane Syahidatul Hubbi wong kang den sekseni kademenane al-Ilahi kang bangsa kepangeranan apa al-Hubb Tuktabaru dan wilang-wilang sapa Rabi'atul Adawiyah tu Rabi'ah al-Adawiyah dan wilang-wilang min asyharis sufiyati setengah sangking luweh masyhuri pira-pira wadon ahli tasawuf fil Islam ing dalem agama Islam ma'in Allah ari kalane ya Allah ya Rabbi ya Karim dadi apa al-qarnu kurun asani kang nomor loro apa al-qarnu iklil hijrati maring hijrah hatta kanat hingga ono apa al-iraku irak ikutan bidu tangi apa al-irak bil hayati kelawan urip Irak pada saat itu mulai tambah hidup wal basratu utawi basrah utawa wal basratu lan ono apa basrah iku qad ghadat teman-teman dadi apa Basrah iku min a'dhamil hawali sasangit pira ibu kota fakasura mongko akeh fiha ing dalem Basrah apa almalu bondo wat tarafu lan kajembaran aisyah wal badikhu lan kaunggulan semakin naik daerah Basrah itu wantasyarat lan dadi gumelar apa durul lahwi pira-pira omah lelahan diskotik tambah akeh wamtalaat lan dadi kebak apa al kusuru pira-pira pangkeng wal buyutu lan pira-pira omah bil jawari kelawan pira-pira wadon amat wal ghilmani lan kelawan pira-pira budak wa ghadat lan dadi apa al arbadah masuk mas yang di luar masuk aja masuk jangan di luar masuk nyapo nang jero kosong nang jowo iki masuk rasa nang jowo masuk lek nek kancane nang jowo kon mlebu wa ghadat lan dadi majuan Ruk Faruk majuan Ruk sakne mbak-mbak lewat diam ya majuan kowe cok meden-medeni wong masuk wa ghadat lan dadi apa al arbadatu arbada ini masdar dari arbada yu'arbidu fa'lala yufa'lilu arbada yu'arbidu arbadatan apa al arbadatu eleke akhlak apa al arbadatu eleke akhlak aisuul khuluq iku safiratan lumaku ala masrahil hayati ing atase tampilane urip wal mujtama'ilan masyarakat hidup di tengah kota itu ya seperti itu kondisinya wa hakadzalan kelawan koyok mengkini wajada nemu itu artinya memandang baik
sapa al mukminuna wong kang padha iman, al atqiya kang padha takwa, wal fuqara ulan kang padha fakir. Sehingga orang-orang yang imannya kuat mereka memandang tariqahum ing dalane al mukminun nahwal uzlati ing arah-arahe dewi, wal inziwa ilan tegese dewi, fil aqwahi ing dalem pira-pira gubuk, al mutanatsirati kang gumelar apa al aqwah, fi atrafil basrati ing dalem pira-pira pucuke kota Basrah. Duna ayadriya haliyan to orang ngerti bihim kelawan al mukminun al atqiya sapa ahadun wong siji. Wa fi kuhin, kuh itu mufradnya al aqwah tadi. Wa fi kuhin lan ing dalem gubuk siji, saghirin kang cilik apa kuh, ma'zulin kang den dohake apa kuh, baina hadhil aqwahi ing dalem antarane ikilah pira-pira gubuk, kana ono apa kelakuan. Kana ono apa kelakuan, pokok lek ono kana ora enek dhamire bali is kelakuan. Itu namanya dhamir sya'an. Kana ono apa kelakuan, iku yaskunu meneng. Iku yaskunu meneng manggon. Sapa rajulun wong lanang, fakirun kang melarat sapa rajul, mu'dimun tegese kang melarat sapa rajul, mu'dim mukil fakir itu artinya sama. Ya'malu kang kerja amal sapa rajul ala qaribin ing atase prau, lahu kedue rajul finaklin nasi ing dalem mindah ing menungso, abro dhaffatai dajlata ing dalem nyebrang tepi lurune Bengawan Dajlah. Pekerjaan ini getek, cara wong kene iki getek, Pak. Getek ini menghantarkan orang dari tepi sungai ke tepi sungai. Wa kana lan ana sapa ar-rajul iku taqiyan wong kang takwa, mujarradan kang den sepekake angkul limata dunya saking sekabehane ya Allah perkarane dunya, saking sekabehane bekakasing dunya. Wa dzata lailatin lan ing dalem wengi siji hanikatis sawadi kang banget irenge yang begitu gelap, faja'a ngagetake apa al makhadu lorone ngelahirake. Makhad itu sakitnya orang mau melahirkan itu. Apa al makhadu lorone ngelahirake, mengagetkan zaujatahu ing bojo wadone rajul. Farahat mongko dadi sapa zaujah iku tatalawa gulung-gulung sapa zaujah. Wong loro kabeh manak iku iso gulung-gulung barang ternyata. Wa tasrahu lan jerit sapa zaujah minal alami krana arai loro. Wala yujadulan ora den temu fil baiti ing dalem omah apa nuqtatu zaitin sak tetesi minyak zait, tuniru kang ngurupake apa nuqtah laha krana arai zaujah al misbaha ing lampu. Al misbaha ing lampu, tidak ada satupun minyak setetes hanya untuk menerangi malam itu. Wa ma anikhtafa lan ya Allah ya Rabbi ya Karim ora ilang apa sautul alami suarane loro, suarane jerit-jerit itu tadi, hatta syaqqa hingga nyigar apa as-sukunu meneng, apa as-sukunu anteng sautatif latihim ing suarane anak wadone ahluz zaujah ar-rabi'ati kang nomor 4 apa tiflah. Jadi ini anak perempuan keempat, maknanya Rabi'ah. Rabi'ah allati habatat kang mudhun sapa ar-Rabi'ah ila dunya maring donya min jawfid dhalami saking tengah-tengahe pepeteng. Kana hadzal abidu, kana ana sapa hadzal abidu ikilah wong kang ahli ibadah. Lelaki itu, sosok lelaki itu iku yak malu angen-angen arep-arep sapa hadzal abid. Dia itu punya impian ayar zukahu ing yento paring ing hadzal abid sapa Allahu Allah bi gulamin kelawan anak lanang yusaidu kang bantu ngrewangi sapa gulam ing hadzal abid. Seorang bapak itu punya impian dari lama, Pak, kepingin anak punya anak laki-laki dari dulu, pingin punya anak laki-laki, tapi yo duwe anak sampai papat yo wedok kabeh. Lakinnahu tetapi ini hadzal abid iku syakara nyukuri sapa hadzal abid Allah ing Allah taala ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah, wa amsakalan ngeker
sapa hadzal abid bitiflati kelawan anak wadon alqadimati kang teka apa atiflah wasammaha lan ngarani sapa hadzal abid ing atiflah Rabi'ata ing aran Rabi'ah. Dijenengi Rabi'ah ini karena anak perempuan keempat. Wa kana lan ono sapa hadzal abid iku yabdu pertelo sapa hadzal abid mahmuman hale susah, hazinan tegese hale susah. Susah Pak, pin anak lanang anak papat wedok kabeh iki apa terus. Wa kana lan ono apa al-lailu waktu wengi iku qad madha teman-teman wis liwat apa nisfuhu separone al-lail. Fa awa mongko bali sapa al-abidu wong kang wong lanang kang ahli ibadah majadan ing nggon istirahat ila firasyihi maring lemeke al-abid. Berhubung wis dalu ngeleset lah gak apa-apa susah-susah titik. Wa ma in ghalabahu lan ari kalane ngelindih ing al-abid apa annaumu ngantuk apa annaumu turu hatta ra'a hingga ngimpi sapa al-abid. Dia bermimpi setelah melahirkan Rabi'ah ar-Rasul ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa ar-Rasul lahu maring hadzal abid dawuhe Kanjeng Nabi la tahzan fa hadhil walidah sayyidatun jalilah. La tahzan ojo susah sapa sira. Fa hadhil walidatu mongko utawi iki anak kang den lahirake. Gak usah susah Pak. Anak sing sampean lahirno iku sayyidatun gusti wadon jalilatun kang agung sapa sayyidah. Anak ini adalah anak yang luar biasa. Wa inna sab'ina lan sak temene wong 70 min ummati saking umat ingsun iku layar juna yektine ngarep-ngarep sapa sab'ina min ummati ngarep-ngarep syafa'ataha ing syafaati hadhil walidah. Banyak dari umatku yang berharap syafaatnya wanita ini. Asyat urip seget-getne wae ra apa-apa. Bu, kari-kari dididik. Alhamdulillah. Ini kan semangat dong aja. Besok kan serah semangat kari-kari. Asyat urip sapa Rabi'ah fi bidayati tufulatiha. Mumpung tangannya sih kuat. Ing dalem kawitane mangsa cilike Rabi'ah. Ing dalem kawitane mangsa cilike Rabi'ah. Fi baitin ing dalem omah ma'zulin kang den dohake apa baitin wasata usratin ing dalem tengah-tengahe keluarga yaiduha kang mituturi ing baitin ma'zul apa alju'u luwe wal faqru lan tegese kemelaratan hidup di tengah keluarga yang dibina oleh rasa lapar. Wa yartafi'u lan dadi munggah fiha ing dalem al usrah apa al imanu iman wa tuqalan ketakwaan ila aqsad darajati maring katoke pira-pira derajat wa ila janibil faqri lan maring sisi kefakiran wal hirmani lan kinalingan kanat ono sapa Rabi'ah iku tak khudu ngalap sapa Rabi'ah an abiha saking bapake Rabi'ah ad-dina ing agama wal qana'ata lan ing sifat nerima wal wara'al sifat wirai. Summa ba'da dzalika nuli ing dalem sause mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim asyad wasata usratin yaiduha niku asyad urip sapa Rabi'ah Aisyatan kelawan urip taglibu kang nglindih ing Aisyah apa al-ka'abatu kesusahan wal hazanu lan tegese kesusahan tsumma tuwfiya pokoke iki judulnya kesusahan tok kamu yang hidupnya kesusahan nyemak iki wah pantes pol cocok boy. Tsumma tuwfiya nuli sedo wafat sapa waliduha bapake Rabi'ah al-abidu kang ahli ibadah bapaknya meninggal wa tabi'at hulan anut ing waliduhal abid sapa zaujatuhu bojo wadone waliduha mari bapake gak suwe ibuke mati pisan ba'da fatratin ing dalem sause mangsa qasiratin kang cendak apa fatrah. Siapa kamu yang ditinggal bapak ibunya sekaligus? Ini Rabi'ah al-Adawiyah. Faqadat kailangan sapa Rabi'ah wa akhwatu lan pira-pira dulur wadone Rabi'ah as-salatu kang telu sapa akhwat kehilangan al-hanana ing kasih sayang wal atfalan tegese kasih sayang war riayatalan pangreksa wal himayatalan tegese pangreksa. Dia kehilangan kasih sayang, kehilangan yang namanya penjagaan dari kedua orang tuanya yang meninggal sekaligus.
Fa aqbalu mongko madhep sapa Rabi'ah wa akhawatuha. Ba'da dzalika ing dalem sause dan setelah kehilangan itu yuwajihuna hale ngedepi sapa Rabi'ah lan akhawatuha al hayata in urip. Mau tidak mau harus menjalankan hidup yang serba seperti itu adanya. Fa'amadat nuli nejo. Fa'amadat nuli nejo. Setelah kedua orang tuanya meninggal, fa'amadat nuli nejo. Sapa asyaqiqatu pira-pira dulur wadon tunggal kantete Rabi'ah. Tunggal kantet itu maksudnya kandung. Sapa asyaqiqatu pira-pira dulur wadon tunggal kantete Rabi'ah. As-salasu kang telu sapa syaqiqat nejo lil ghazli maring ghazl. Ghazl itu artinya memintal benang. Apa ya? Jahit bener lah, gampangnya jahit. Ketika saudaranya itu memilih untuk bekerja jadi penjahit fi dakhilil manzili ing dalem jeruni omah. Wa Rabi'atu utawi Rabi'ah, sedangkan Rabi'ah al-Adawiyah beda sendiri. Iku halat ganti, ngoten mawon maknane. Asline maknane manggon. Iku halat ganti sapa Rabi'ah, maka na abiha ing dalem panggonane bapake Rabi'ah menggantikan tugas bapaknya. Apa tugas bapaknya tadi? Tu'addi hale nekaake sapa Rabi'ah, nekaake birrukabi kelawan pira-pira penumpang, membawa penumpang tailatan nahari ing dalem dawani raino min dhaffatin saking tepi kali siji ila ukhra maring tepi kali kang weneh. Tugasnya adalah ta'diyatur rukab, membawa penumpang dari satu sisi sungai ke sisi yang lain. Hatta ishtaharat hingga kuncoro sapa Rabi'ah bi Rabi'atal Adawiyati kelawan aran Rabi'ah al-Adawiyah. Julukan itu karena pekerjaannya. Wa fi ahadil a'wami lan ing dalem salah sijine pira-pira taun. Wa fi ahadil a'wami lan ing dalem salah sijine pira-pira taun intasyara gumelar apa al-kuhtu. Intasyara gumelar apa al-kuhtu paceklik. Cara saiki paceklik, Pak. Wal jafafu lan garing, wal maja'atu lan luwe, wal ghala'u lan larangi rego fil basrati ing dalem Basrah. Memang kota itu kalau besar lek wis paceklik wah morat marit Pak penduduke. Basrah pada saat itu mengalami paceklik seperti itu. Wa bada'alan ngawiti sapa annasu menungso yughadirunaha hale ngedoi sapa annas ing Rabi'ah. Bahkan bukan hanya itu, waman lan uang atau fenang annas. Termasuk yang menjauhi Rabi'ah adalah man waman lan uang bainahum kang tetep ing dalem antarane annas. Akhawatuha nyatane pira-pira dulur wadone Rabi'ah as-salasu kang telu sapa akhawat. Watarokuha lan ninggal sopo akhawatuha salas ing Rabi'ah wahidatan hali ijen. Akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah hidup sebatang kara. Wakanat lan ono sopo Rabi'ah iku la ta'rifu ora kenal, ora ngerti sopo Rabi'ah syai'an ing suwiji-wiji anhum saking nas. Pancen Rabi'ah al-Adawiyah iki wong dusun, Pak. Wong desa, ora ngerti apa-apa, ora ngerti dhuwit, ora ngerti apa-apa. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono mughadarah. Karena paceklik, rumah enggak punya, semuanya enggak punya. Iltaqataha nemu ing Rabi'ah. Sapa lisun maling ditemu bos begal, wa ba'aha lan ngedol ing Rabi'ah. Akhirnya Rabi'ah itu menjadi budak dijual li ahadit tujari maring salah sijine pira-pira wong kang sugih pedagang. Bisittati darahim kelawan rego 6 dirham ma'dudatin kang den itung apa sittati darahim faqat belakane sittati darahim didol regane mek 6 dinar, Pak. Wa mundu dzalikal waqti, siapa dari kamu yang susahnya sampai dijual seperti itu? Ra enek enggak? Rabi'ah al-Adawiyah. Wa mundu dzalikal waqti lan ing dalem lan awit saking mengkono-mengkono waktu. Dakhalat manjing sapa Rabi'ah al-Adawiyah manjing dullal ubudiyati ing inane sifat dadi kaula. Ing inane sifat dadi kaula warikilan tegese dadi budak. Wa bada'at lan ngawiti sapa Rabi'ah tadzuku hale ngicipi sapa Rabi'ah syatta alwanil mahanati ing werna-wernane pira-pira wernane kainan. Ing werna-wernane pira-pira wernane kainan. Wal adabilan siksa lakinnaha sabarat wa tajalladat. Kuncinya ini, Pak. Ini harus digaris besar. Lakinnaha tetapi ni Rabi'ah iku sabarat sabar sapa Rabi'ah
Wa tajalladat itu artinya lantangguh sapa Rabi'ah. Semuanya punya cobaannya masing-masing, kuncinya satu, sabarat wa tajalladat. Wa dzata lailatin lan ing dalem wengi siji. Sami akrungu sapa at-tajiru mengkono wong kang sugih hamsaha ing pembisike Rabi'ah. Di satu malam majikannya itu dengar suaranya Rabi'ah fil laili ing dalam waktu wengi. Pada nuli tangi sapa at-tajir, tangi Pak teko kasure. Ngoro apa arek iki? Waqtarobalan marak sapa at-tajir min hurfatiha saking kamari Rabi'ah. Dilihat wa nadhara lan ningali sapa at-tajir ilaiha maring Rabi'ah min furjatin saking bolongan fil babi ing dalam lawang, dicunguk teko bolongane lawang. Fata'ajjaba nuli gawok terheran-heran tertakjub-takjub sapa at-tajir mimma saking barang sami akang krungu sapa at-tajir ing ma. Wa malan barang ro akang ningali sapa at-tajir ing ma, dia terheran-heran dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Iki lek mandek ora ngerti omongane apa mbare. Tak terus nih mangane. Hah? Kanat ono. Lek mandek ora ngerti mbare apa sing didelok apa sing diomongne ora ngerti. Tadi terus sih. Kanat ono sapa Rabi'ah iku sajidatan sujud sapa Rabi'ah. Tusolli tur salat sapa Rabi'ah fi dhalami ing dalem ya Allah petenge wengi wa hiya hali utawi Rabi'ah iku tadundunga sapa Rabi'ah donga qailatan hali ngucap Rabi'ah dungane Rabi'ah ilahi anta ta'lamu anna qalbi yatamanna ta'atak wa nuru aini fi khidmatik. Ilahi do pangeran ingsun, ilahi do pangeran ingsun, anta utawi sira iku ta'lamu ngerti sapa sira. Ilahi kok sira ya Allah. Ilahi do pangeran ingsun, anta utawi tuan iku ta'lamu pirsa sapa tuan anna qalbi ing sak temene ati ingsun iku ya tamanna arep-arep apa qalbi taataka ing taat ing tuan. Wa nuru aini kena ainaya kena sama saja. Wa nuru aini wa nuru. Lek wa nuru berarti dadi mubtada. Lek ataf qalbi berarti wa nura. Wa jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Wis ngono. Ade pahami insyaallah. Wa nuru aini utawi cahayane mripat ingsun mengharapkan iku fid khidmatika ing dalem khidmah ing tuan. Walau kanal amru biyadi, walau kanalan lamun ono obal amru perkara iku biyadi ing dalam kekuasaan ingsun lamang qat'at yektine ora pegot apa lahdhatun mongso an munajatika saking munajat ing tuan walakin naka tetapine tuan iku tarok tani ninggal sapa tuan ing ingsun tahta rahmati hadzal makhluqi ing dalem ngisore kawelasane ikilah makhluk al-qasi kang atos kang keras sapa hadzal makhluk min ibadika saking pira-pira kawula tuan. Sayangi Gusti jenengan iki dadekaken kula budak itu yang sing jahat niki wong nyunguk teko jerone lawang iki Pak. Fabtadaa nuli ngalih sapa at-tajiru mengkono wong kang sugih sing nyunguk teko lawang kuwaget lho ngene Pak. Akhire ngalih murtaan hale wedi sapa at-tajir an babia saking lawangi Rabi'ah. Begitu ngalih wedi wa fis sabahi lan ing dalem waktu isuk di pagi harinya istad'aha nyeluk sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa at-tajir ing Rabi'ah dipanggil wa atlaqalan ngeculake sapa at-tajir siraha ing kendaline Rabi'ah akhirnya dibebaskan. Lah terus mari dibebaskan dadi apa Gus lagi fa ba'da ma takhallasat setengah 10 ya Pak pun lah ini sing barai panjangnya ceritanya nyambung-nyambung terus nih ngono yo entek akhirnya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rabi'atul Adawiyatu sekarang melanjutkan kisah nisa syahirat wanita-wanita yang masyhur terkenal dalam sejarah Islam orang-orang hebat wanita-wanita hebat yang kepira lagi Pak ketiga kok ngaji bendina ketiga ya kayak ngaji bendina ketiga pertama kemarin Sayyidah Fatimah yang kedua kemarin ya Allah As-Sayyidah Ummu Ma'bad dan yang ketiga sekarang As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah
Beliau Rabi' al-Adawiyah itu punya julukan Syahidatul Hubbil Ilahi. Sosok wanita yang betul-betul diakui tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidatul Hubbil Ilahi. Tu'tabaru Rabi'atul Adawiyah min asyhari sufiyat fil Islam. Rabi' al-Adawiyah itu termasuk salah satu wanita yang paling masyhur di dalam sejarah Islam. Termasuk insyaallah kowe masih om. Nah kalau kowe apa sih rada tau krungu lah Rabi'ah al-Adawiyah. Masih rada tau ngaji rada tau krungu Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa dia Rabi' al-Adawiyah itu? Rabi' al-Adawiyah itu ma'in dhallal qarnu tsani lil hijrah hatta kanatil iraqu tanbidu bil hayat. Di kurun kedua setelah hijrahnya Kanjeng Nabi di daerah Irak sana, Irak itu di kurun kedua mulai tanbidu bil hayat. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Maksudnya tanda-tanda kehidupan itu dalam artian mulai rame, Pak. Dunia ini mulai rame. Apa ya? Kok cara Indonesia bahasanya Indonesia Mas 2000 sekian. Masa kejayaan. Lah, wal Basratu qad ghadat min a'dhamil hawadir. Dan di Irak itu ada salah satu daerah namanya Basrah. Salah satu daerah namanya Basrah. Dan Basrah ini adalah salah satu daerah bahkan ibu kota yang paling terkenal di daerah Irak. Wal Basratu qad ghadat min a'dhamil hawadir. Karena Basrah di daerah Irak itu menjadi ibu kota yang paling terkenal, paling jaya, fakathura fihal mal wat taraf wal badih. Maka di Basrah itu keuangan mulai jalan. Kehidupan mulai semakin ramai. Pokoknya cara daerah no mulai dari Jakarta, mulai dari Surabaya. Otomatis daerah itu kalau mulai jadi metropolis seperti itu, intasyarat durul lahwi. Tempat-tempat kemaksiatan semakin banyak, merajalela. Wis pasti, Pak. Kamu kalau kepingin daerah kamu jadi jaya, ya konsekuensinya itu. Kari milih jadi kampung-kampung biasa ngono kuwi, tapi rapati enek ngono kuwi. Apa Joyo tapi ana ngono. Itu soalnya sak paket, Pak. Hah? Lho sak paket. Bojonegoro rapati enek kayak Surabaya ngene. Loh, Surabaya kan kudu tembong titik kan diskotik ono. Hah? Kiwa tengen. Oh, masih sak kata-katai lek karo Surabaya adoh. Iku sak paket memang. Tinggal kamu milih daerah kamu jadi perkampungan tapi aman. Enggak begitu banyak seperti daerah metropolis atau metropolis tapi ya seperti itu konsekuensinya. Wis memang ngono kuwi pakete, Pak. Wamtalatil kusur wal buyutu bil jawari wal ghilman. Otomatis karena daerahnya semakin maju, maka banyak yang namanya perbudakan. Hari ini perbudakan nyata ndak ada, tapi perbudakan ndak nyata ada. Diperbudak sama pekerjaan ada. Hah? Kan ngono, Pak ya? Kak wani, wis belas rawani karo bose. Itu ya diperbudak sama, Pak. Artinya apa? Konsekuensi dari satu daerah itu menjadi maju, pasti ada yang jadi bos, ada yang jadi kacung, itu pasti. Hah? Itu pasti. Wa ghadat al-arbadatu safiratan ala masrahil hayati wal mujtama. Sebagai konsekuensi dari Basrah menjadi maju, menjadi jaya adalah watak-watak buruk, akhlak-akhlak buruk, perilaku-perilaku buruk itu mulai merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pokok daerah itu kalau semakin kota, semakin semakin jaya, anak mudanya semakin bajingan, Pak. Gak percaya. Aku tahu ngerungokno setunggal dawe kiai. Dawe Yai Mahrus Ali Lirboyo. Yai Mahrus Ali Lirboyo itu pendiri salah satu masyayikhnya Pondok Lirboyo. Iku dawuh, kiai ku lek mlebu Jakarta dadi bajingan. Hah? Kiai ku lek mlebu Jakarta dadi yo gak kiai dadi bajingan ngono gak. Maksudnya apa sih? Menunjukkan bahwa satu daerah itu betul-betul membawa pengaruh yang besar. Makanya urip nang Surabaya gak gampang-gampang. Makanya ngejak kue ngaji ora kepentinganku, gawe kue dewi. Karena hidup di tengah-tengah kota itu tidak semudah hidup di daerah yang lain. Paham ya? Kaya ade ini ngaji mbuh kecantolin yang tiraruh. Hah? Kan bahaya deh ya. Lek ngaji ini masih rada ngantuk-ngantuk rapati paham kan sik mending. Sik nyekel kitab masih ra mudeng kan jare ngono ya. Hah? Oh iya, Pak, kadane iki. Itu penting betul. Wa ghadat al-arbadatu safiratan ala masrahil hayati wal mujtama'. Perilaku yang buruk, akhlak yang buruk, watak yang buruk mulai merajalela di tengah-tengah Basrah, di tengah-tengah masyarakat Basrah. Wa hakadha wajadal mu'minuna al-atqiya wal fuqara tariqahum nahwal uzlati wal inziwa fil aqwah al-mutanathirah fi atrafil Basrah duna ayyadriya bihim ahad.
karena kota, karena daerahnya itu semakin berkembang pesat, maka orang-orang yang secara keimanan tidak cocok dengan itu melipir akhirnya, Pak. Paham melipir, guys? Hah? Delok Surabaya kok kayak gini ya Surabaya ya, itu cara ngono-ngono kuwi. Melihat kondisi Basra kok semakin seperti itu, maka al-mu'minun al-atqiya wal fuqara, orang-orang Islam, orang-orang yang punya keimanan yang kuat, ketakwaan yang tinggi, mereka akhirnya memilih untuk apa ya? Bergeser. Ya tetap di Basra, Pak, memang orang Basra, tapi memilih untuk bergeser kemana? Nahwal uzlah wal inziwa, memilih untuk menyendiri, hidup fil akwah, hidup di gubuk-gubuk di pojok-pojok Basra, di ujung-ujung Basra tanpa diketahui oleh siapapun. Tengah kota kan, Surabaya bagian pucuk-pucuk kayak oro-oro, Gunung Anyar Sawah ngono kan ya sik gak ono wong terus ya. Bangun gubuk ijen nang kono, menyendiri supaya tidak kena gangguan orang-orang sini. Lho ngono kuwi memang, Pak. Kan yo masih Surabaya kayak gini kan sik ono Pak pucuk-pucuke sing kayak ngono kuwi kan sik enek. Goleki Benowo sebagian sawah-sawah, nggih gubuk ijen. Wah, khalwah kuwi ngono. Jadi orang-orang yang keimanannya kuat, ketakwaannya begitu tinggi, mereka tidak cocok dengan kehidupan seperti itu. Karena tidak cocok dengan kehidupan seperti itu, orang-orang itu membuat gubuk-gubuk akwah, membuat gubuk tinggal di pojok-pojok daerah itu. Duna iyadriya bihim ahad, agar mereka tidak diketahui, tidak diganggu, tidak terpengaruh oleh siapapun. Wa fi kuhin saghirin ma'zulin baina hadhil akwah kana yaskunu rajulun fakirun mu'dimun. Dan di salah satu gubuk itu, gubuk yang ada di ujung Basra itu, tinggal seorang lelaki yang betul-betul bertakwa, ahli ibadah, tapi dia fakir, ora duwe-duwe blas. Dia itu secara ekonomi betul-betul sangat tidak punya. Ada seorang lelaki yang seperti itu. Ya'malu ala qaribin lahu, di mana dia kerjanya setiap hari itu dia punya qorib. Tahu qorib kamu, Pak? Qorib itu perahu kecil. Cek coro nanggone Jawa Timur biasanya jenenge getek. Perahu kecil yang itu finaklin nas abrodob fatih dajlah, di mana perahu kecil itu digunakan oleh lelaki ini untuk menyeberangkan manusia dari satu tepi sungai ke tepi sungai yang lain. Getek lho Pak, dikandani getek orang percaya. Kita ngerti getek ora? Nanggone daerah kene lho, nanggone Kemlaten lho Pak. Dunduro lho. Ngerti getek ya? Saya gak ngerti ya, getek ngono iki Pak. Hah? Getek itu duduk perahu sing mlaku rono rene duduk, Pak. Getek is nyebrang-nyebrang ini, Pak. Di antara dua tepi sungai saja. Itu lelaki itu punya perahu kecil yang itu digunakan untuk naklinas, untuk menyeberangkan orang dari satu tepi ke tepi yang lain. Lelaki itu bernama Ismail. Ora enak nang kene jenenge. Kowe tak kandhani. Wong lanang kuwi jenenge Ismail. Wa kana taqiyan mujarradan an kulli mata'id dunya. Dan laki-laki itu betul-betul laki-laki yang secara keimanannya kuat, bertakwa, ahli ibadah, tapi dia jauh dari gemerlap dunia. Ora duwe apa-apa, Pak. Blas ra duwe. Dunyane ya situk tok kuwi. Dia hanya punya perahu itu saja, tidak punya yang lain. Wa dzata lailatin. Ini cerita Rabi al-Adawi kok cerita wong lanang sik rungono dhisik. Wa dzata lailatin hanikatis sawat faja'al makhadu zaujatahu farahat tatalawwa wa tasrah minal alam. Dan di satu gelapnya malam, wah, pae bengi-bengi, po weteng dedet, oh maklum Pak, iki nanggone pucuk-pucuk, masih Surabaya lek pucuk-pucuk Benowo kan ya gak ono lampu. Hah? Gunung Anyar Sawah kono tengah-tengah sawah nggih gubuk ijen ya ora enek lampu kowe. Di tengah-tengah malam yang begitu gelap gulita, faja'al bakhot. Sakit mau melahirkan. Jadi kondisinya istri daripada laki-laki ini itu lagi meteng, Pak. Bojone, istri daripada laki-laki ini kondisinya lagi hamil tua. Akhirnya di tengah gelapnya malam, perutnya sakit karena mau melahirkan. Sampai-sampai apa? Tatalawwa wa tasrah minal alam. Sampai gulung-gulung. Saking lorone kaping lahirno sampai gulung. Kowe ngerti rasane nglahirno ya? Jajal takono ibumu. Mas aku ora tahu. Cuma ya jarine loro. Tatalawwa wa tasrah minal alam. Wanita ini di satu malam karena dia mau melahirkan betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Sampai dia gulung-gulung, menjerit-menjerit, teriak-teriak karena rasa sakit yang dirasakan. Wala yujadu fil baiti nuqtatu zaitin tunirul hal misbah. Dan sayangnya di malam hari itu tidak ditemukan setetes minyak pun untuk menerangi malam itu. Kowe ngerti yo, wong iki wis kelaran sumpek kok peteng sisan kudu ngamuk ya rasane. Hah? Paham ya?
Salah gak nyekel duit dunyane peteng dedet. Lampu gak murup pisan. Dumesu rasanya. Wis kok cara ngono pila. Jadi istri daripada laki-laki ini kondisinya sakit betul perutnya Pak, mau melahirkan. Dan sayangnya tidak ada setetes minyak pun, lek biyen minyak Pak sing digawe. Tidak ada setetes minyak pun yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan apa namanya itu lilin atau apapun lah untuk menerangi malam itu. Tidak ada sama sekali. Wa ma anikhtafa sautul alam hatta syaqqas sukun sauta tiflatihimur rabi'ah allati habadat ila dunya min jawfid dhalam. Dan suara sakit itu tidak tenggelam sampai anak wanita yang keempat dari laki-laki itu dilahirkan muncul di tengah gelapnya malam. Ora enek bidane, Pak. Urip tengah-tengah, urip nang ngene pucuke kota wis enek wong peteng dedet tanpa bidan. Anak keempat perempuan, anak wanita keempat daripada laki-laki ini yang bernama Ismail ini dilahirkan dari gelapnya malam. Kowe ngerti artinya Robiah, Pak? Bahasa Arab ngerti pora bahasa Arab, Pak? Siji kuwi wahid. Wahid itu lanang, lek wedok berarti wahidah. Lek loro berarti saniyah, dua. Yang ketiga berarti salisah. Kalau yang keempat berarti roh. Jadi Robiah al-Adawiyah itu dinamakan Robiah karena dia itu putri keempat. Paham ya? Kurang ngaji ini rakyat ngerti. Robiah. Ini boleh cerita anu kanjang. Hah? Kita ceritani, kita tahu kerungu ceritanya Robiah al-Adawiyah. Wah. Robiah al-Adawiyah jadinya Robiah boleh anak kepapat tuh ya. Ya Allah. Kita nanan Pak orang-orang. Benar-benar itu adalah anak keempat, putri keempat. Putri keempat. Karena hadzal abid ya'malu ayyarzuqahullahu bi ghulamin yusaidu. Bapaknya Robiah al-Adawiyah itu, Pak, yang namanya Ismail itu, dari dulu punya impian, punya keinginan untuk dikaruniakan oleh Allah seorang anak laki-laki yang mampu membantu pekerjaannya. Jadi kemudian Bapak Robiah al-Adawiyah kepingin dua anak lanang. Supaya apa? Supaya bisa membantu pekerjaannya. Tapi kok ya sampai anak nomor papat tok wedok kabeh ya apa? Hah? Apa pelajarannya? Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak setiap hal yang diinginkan, dicita-citakan, diharapkan seorang manusia itu bisa didapatkan. Ora enek. Kowe kepengin ngene njaluk wujud, kepengin ngene njaluk wujud. Kok hebat men kowe. Kok melok dunyo ae modelmu. Hah? Bapak Robiah al-Adawiyah ku ahli takwa wong apik kurang piye. Dari dulu punya keinginan, punya anak perempuan, punya anak laki-laki sampai 4 kali anaknya perempuan tidak diwujudkan. Karena memang tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Kadang angin itu berjalan tidak searah dengan keinginan nahkoda. Kowe ora percaya delok wong nyupir perahu, nyupir kapal. Kepingin ngalor kegawa angin ngidul. Wis biasa, Pak. Tidak semua keinginan manusia itu harus terwujud. Jadi kowe lek kepingin apa-apa kok ora terwujud, tidak usah kecewa. Maklum inilah dunia. Ngono lho. Paham ya? Hah? Omen kok pino apa-apa men kok gak terwujud, maklum inilah dunia. Ngono lho men. Paham ya? Ora kabeh kudu wujud tak kandhane. Kemudian lakinnahu syakarallaha ala kulli hal. Akan tetapi meskipun dia itu laki-laki itu punya keinginan untuk punya anak laki-laki, kok sampai anak keempat itu tetap wanita, tetap seorang bapak dari Robiah al-Adawiyah yang namanya Ismail itu bersyukur kepada Allah, wa amsaka bitiflatil qadimah wa sammaha Robiah, dan dia merawat putrinya yang keempat itu dan dinamakan dengan Robiah. Wa kana yabdu mahmuman hazina, tapi tetap susah, Pak, tetap susah, dia tetap sedih bapaknya itu. Lah piye ra sedih, gimana ya wis tuwek cara ngono ya. Hah? Sampai anak papat ya, Pak. Kok sih gak lanang ae? Ya lho. Hah? Gimana ya wis tuwek ya apa Gusti anak gak ono sing lanang kok wedok terus iki apa? Sedih, Pak. Tetap susah, tetap bingung. Tapi wa kana lailu qad madanisu biasa. Bingung itu ya berlalu sampai malam lewat separuhnya. Tambah dalu. Wong iki sak bingung ya, Pak. Kapan-kapan lek dalu ngantuk ya pancet tuh. Lah. Kadang gak percaya. Ya kira bapak Robiah al-Adawiyah ya bingung mah. Tapi ya ujung-ujungnya kalau sudah malam ya fa'awal abidu majhadan ila firasyi. Urungane ya ketok kasur ya pancet kepingin ngelesek.
hatta ghalabahun naum, hingga dikalahkan oleh rasa ngantuknya sehingga dia tertidur. Setelah melahirkan Rabi'ah al-Adawiyah istrinya, bapaknya Rabi'ah al-Adawiyah ini tidur dan dia bermimpi Rasulullah di dalam mimpinya. Itu gemen-gemen nih Pak. Ngelahirno Rabi'ah al-Adawiyah langsung mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? La tahzan. La tahzan. Fa inna hadhil walidah sayyidatun jalilah. Tidak usah sedih Pak. Gak usah susah Pak. Masih anak wedok papat sampai saya wedok. Tidak usah susah. Fa inna hadhil walidah sayyidatun jalilah. Sungguh meskipun anak keempat kamu ini adalah anak wanita, ini wanita bukan sembarang wanita. Wah, cara ngono Pak. Hah? Ini wanita bukan sembarang wanita ini. Ini wanita bukan sembarang wanita. Wa inna sab'ina min ummati la yarjuna syafa'ataha. Ini meskipun wanita, umatku Pak, banyak Pak besok itu yang berharap dapat syafaat pertolongannya wanita ini. Kok cara ngono? Ini wanita bukan sembarang wanita. Jangankan bandingkan dengan wanita, bandingkan dengan laki-laki 1000 orang pun tidak ada yang sebanding dengan wanita ini. Wa inna ummati la yarjuna syafa'ataha. Tidak usah sedih Pak. Ini meskipun anak panjenengan wanita, kalau cuma dibandingkan 1000 laki-laki di daerah Anda, tidak ada bandingannya dengan wanita ini. Wah, begitu tangi bunga Pak Bapak. Alhamdulillah, rupanya ini wanita tapi bukan sembarang wanita. Asyad Rabi'atu fi bidayati tufulatiha fi baitin ma'zul fi wasati usratin ya'iduhal ju'u wal faqr wa yartafi'u fihal iman wa tuqa ila aqsad daraja. Akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah itu hidup sejak kecil. Rabi'ah al-Adawiyah itu hidup sejak kecil Pak, di tengah-tengah keluarga, di rumah yang jauh dari keramaian. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang dibina oleh rasa lapar dan juga kemiskinan. Paham Mas Dewi? Dibina, dihidup di tengah-tengah keluarga yang dibina oleh rasa lapar dan kemiskinan. Itu paham Mas di bahasa ini, Bro? Hah? Coba telo-telo tahu tuh ya. Maksudnya dibina oleh rasa lapar dan kemiskinan itu dalam artian Pak, kadang justru finansial ekonomi sebuah keluarga yang minim itu menjadikan keluarga itu menjadi baik. Loh iya. Dan sebaliknya, banyak keluarga itu yang secara finansial dan ekonomi itu diberikan ke lapangan, justru menjadikan keluarga itu tidak baik. Paham? Maka bersyukurlah keluarga kamu yang secara finansial tidak mampu, tapi justru itu membawa kebaikan. Oh tenan Mak, susah tenan uripe. Begitu benar-benar sulit sekali. Tapi sekalipun kehidupannya sesulit apapun, wa ila janibil faqri wal hirman kanat Rabi'atu ta'khudhu an abiha ad-dina wal qana'ata wal wara. Sekalipun Rabi'ah al-Adawiyah itu hidup di tengah-tengah keluarga yang dinasehati, dibina oleh rasa lapar dan kemiskinan, Rabi'ah al-Adawiyah tetap bisa mendapatkan pelajaran dari bapaknya yang luar biasa. Rasa warok, hati-hati dari perkara yang haram. Rasa al-qanaah, menerima dengan apa yang ada, betul-betul menancap di dalam dirinya seorang Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai nangoni kita beli ya Pak, aku mau cok keterangan kayak gini. Dikatakan dalam satu keterangan itu, qad sa'alaha abuha ara'aita illam najid ya Rabi'ah illa harama. Satu ketika bapaknya Rabi'ah al-Adawiyah, rupanya Ismail, itu pernah tanya kepada anaknya Rabi'ah ini. Segili Pak Rabi'ah ditanya, nak, ya Rabi'ah, nak, Rabi'ah, ma ra'aiti illam najid illa harama. Kira-kira pendapatmu gimana nak, kalau misalkan kita tidak punya kesempatan mendapatkan rizki kecuali dari jalan yang haram? Paham ya? Ini pitakon bapaknya, nak, bagaimana pandangan? Kira-kira munggu sampean ya apa nak, kalau kita tidak akan mendapatkan jalan rizki kecuali dari jalan yang haram? Kira-kira kue jawabannya biar terus gak apa-apa Pak, gasak ya Pak. Dasmu kuwi aja dah. Gasak. Jawaban Rabi'ah al-Adawiyah suangar, padahal Rabi'ah al-Adawiyah itu masih anak-anak. Dikatakan di dalam jawabannya Rabi'ah al-Adawiyah, fa ajabat nasbiru ya abi fit dunya 'alal ju' khairun min an nasbira fil akhirah 'alad dar. Ini jawaban Rabi'ah al-Adawiyah ketika masih kecil. Pak, nasbiru 'alal ju'i fid dunya khairon min an nasbiro alan nari fil akhirah. Lebih baik kita bersabar atas rasa lapar
kemiskinan di dunia yang hanya sesaat daripada kita bersabar, harus dipaksa bersabar merasakan panasnya neraka kelak di akhirat. Apa mau? Luwe mending kangelan nang dunya daripada meneh kangelan nang gone akhir. Wah, ini anak namanya Robi Al-Adawiyah. Lah kowe kira-kira piye? Hah? Nak pertanyaan ini nak, itu ono tender gede nak. Tapi rada setengah haram. Tapi lek karo bapak ditompo, sampean mobilan nah. Hah? Tapi lek karo bapak gak ditompo, ya sepeda Mio grebek-grebek gitu. Kira-kira sampean numpak apa nak milih nah? Anak iki yo delok dapurane Pak lek ngene. Ya Allah, ya Allah. Wis tuh Pak panas-panasan, mobilan ae saiki Pak. Tapi iki barang haram nak, diistighfari kena Pak. Bajul. Wis ngono kuwi lho repot. Hah? Pala ade di Robi Al-Adawiyah apa ini? Lah Robi Al-Adawiyah gak ngono jawabane, Pak. Nasbiru alal ju' fid dunya khairun min an nasbiru alan nari fil akhirah. Lebih baik kita harus bersabar sejenak di dunia dengan rasa lapar, dengan kesulitan yang hanya sesaat saja di dunia ini, daripada kita harus kesulitan, panas, sulit kelak di akhirat yang itu abadi. Lah kowe iki kudu duwe rasa sing koyo ngono kuwi, Pak. Sesuk kowe lek duwe anak, didik anak kamu seperti itu. Hah? Kak popo nak masih peda koyo ngene, masih kepanasan. Sing penting halal. Daripada mobilan tapi kudu korup. Hah? Loh, lah lek korupsine sampai sak monote, Pak. Numpake gak mobil jet pribadi, Pak kelasnya. Tapi barang haram. Ya bener nang dunya jet pribadi. ISIS gak kepanasan blas, tapi sesuk nang kono masyaallah. Lah ya apa pertama sing ngobong, Pak? Hah? Apa gak panas kuwi? Oh, pol-polan. Insyaallah. Ya ngono kuwi lah, Pak. Itu harus betul-betul ditanamkan kepada seorang anak. Loh iya. Jadi Robiah itu meskipun hidup di tengah-tengah keluarga yang serba seadanya, tapi didikan al-qanaah, didikan al-wara', didikan menerima apa adanya dan menjauhi perkara haram, betul-betul menancap di dalam diri seorang Robiah. Oh iya Pak, harus seperti itu. Thumma ba'da dzalik asyat aisyatan taghlibuhal ka'abat wal hasan. Aku nyeri jam 10 ternyata gak kerasa. Setelah itu, setelah Robiah Al-Adawiyah hidup dengan bapaknya seperti itu, Robiah Al-Adawiyah hidupnya semakin sulit, ditimpa kesulitan, ditimpa rasa yang sulit, kesulitan di dalam hidupnya yang luar biasa, bahkan kesusahan. Kenapa kesusahan? Tsumma tuwuffiya waliduhal abid wa tabi'athu zaujatuh ba'da fatratin qasirah. Lah wong ana bapake wae uripe soro kaya ngono. Lebih-lebih Robiah Al-Adawiyah tiba-tiba bersama dengan saudara perempuannya 3 ditinggal wafat oleh bapaknya Ismail. Bukan hanya bapaknya, setelah tidak waktu yang lama, tidak selang waktu yang lama, ibunya, istri daripada Ismail juga ikut serta wafat, meninggalkan keempat putrinya itu. Wedok kabeh anake, Pak. Hah? Akhirnya apa? Ya faqadat Rabi'atu wa akhawatuha salatu al-hanana wal atfa war riayata wal himayah fa'akbalu ba'da dhalik yuwajihunal hayat. Akhirnya apa? Akhirnya Robiah Al-Adawiyah bersama dengan 3 saudara perempuannya kehilangan rasa kasih sayang sejak mereka masih kecil. Kehilangan penjagaan dari kedua orang tuanya sejak mereka kecil. Tapi apakah hidup harus berhenti? Tidak. Fa'akbalu yuwajihunal hayat. Hidup harus tetap berlanjut, dihadapi dengan apa adanya. Oh iya Pak, ora iso. Nyapa dek bunuh diri barang? Hah? Oh saiki lho bunuh diri. Ngapain? Hah? Apa kamu kira bunuh diri itu solusi? Tidak Pak. Kita hidup itu fa'akbalu yuwajihunal hayat. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kita harus tetap menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena memang dunia itu seperti ini Pak. Tidak ada kehidupan dunia orang itu yang serba enak, tidak ada sulitnya, tidak ada. Semuanya harus dihadapi. Fa'amadat asyaqiqatus salas lil huzli fi dakhilil manzil. Terus Gus, mari wong tuane mati terus piye? Setelah kedua orang tuanya meninggal, 3 saudara perempuannya Robiah ini ingin bekerja sendiri, mencari uang sendiri, tapi di dalam rumah. Kerjanya apa? Kerjanya jadi penjahit. Ketiga saudara perempuannya Robiah Al-Adawiyah, karena memang wanita Pak ya,
Kerja metu ya kabeh kerja apa? Wong tengah-tengah alas ngono modele. Ya kerja di rumah jahit. Menjahit dari dalam rumah. Robi al-Adawiyah beda. Robeda. Wa Robi'atu halat makana abiha. Sedangkan Robi'ah al-Adawiyah adalah anak yang betul-betul bakti kepada orang tuanya. Dia meneruskan pekerjaan bapak. Apa bapak yang mau pekerjaannya? Jadi tukang gede. Tu'addi birrukabi tailatan nahari min doffatin ila ukhra. Robi al-Adawiyah bekerja menggantikan bapaknya. Apa itu? Tu'addi. Membawa, memindahkan para rombongan, para manusia, para penumpang dari satu sisi sungai ke sisi yang lain. Sejak saat itulah hatta sytaharat bi Robi'ah al-Adawiyah. Sehingga Robi'ah dikenal dengan julukan al-Adawiyah. Kok sok tahu jenenge Robi'ah al-Adawiyah. Adawiyah itu jeneng, Pak. Adawiyah itu julukan. Adawiyah itu diambil dari lafaz ada yu'addi ta'diyatan. Ta'diyatan itu artinya menekakkan, mendatangkan, menyampaikan penumpang dari satu sisi ke sisi yang lain. Makanya jenenge al-Adawi. Julukan itu awal bulannya karena Robi al-Adawiyah setelah sepeninggal kedua orang tuanya menggantikan pekerjaan bapaknya, yaitu menjadi ta'diyatur rukab min daffatin ila ukhra, memindahkan, mendatangkan penumpang dari satu sisi sungai ke sisi yang lain, sehingga namanya Robi'ah al-Adawiyah. Wis lengkap toh kenapa namanya Robi'ah, kenapa namanya Adawiyah, itu semuanya ada usul-usulnya. Pun wa fi ahadil a'wam, di salah satu kesempatan wa fi ahadil a'wam intasyarul kuhtu wal jafafu wal maja'atu wal ghala'u fil Basrah. Di satu tahun tiba-tiba Basrah itu mengalami kondisi ekonomi yang benar-benar merosot, kelaparan merajalela di mana-mana. Al-ghala, harga naik betul. Lombok biasanya 15.000 jadi 1.000 Ramadan ini, Pak. Hah? Ini jenenge al-ghala. Basrah tiba-tiba mengalami ekonomi merosot, harga di mana-mana mahal. Banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Walah, paceklik. Kok coro zaman biyen corona, banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Termasuk Robi al-Adawiyah. Karena orang seperti itu wa bada'an nasu yughadirunaha wa man bainahum akhawatuha thalathu wa tarakuha wahida. Karena kondisi Basrah lagi seperti itu, akhirnya orang itu saling menjauh, Pak. Wes masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing. Ora mikir dapuranmu, aku dhewe durung karuan mangan mikir dapuranmu. Saya mikir blas, Pak. Jangankan orang dengan orang, saudara dengan saudara tidak ingat. Sehingga apa? Robi al-Adawiyah itu jangankan orang lain, 3 saudara wanitanya pun meninggalkan Robi al-Adawiyah. Akhirnya fakanat wahidah. Robi al-Adawiyah menjadi sebatang kara. Gak bapak, gak mbok, gak dulur. Gak omah mana? Hah? Wes rada apa belas? Tidak punya apa-apa. Sudah tidak punya apa-apa. Wa kanat la ta'rifu syai'an minhum anhum. Dan sayangnya Robi al-Adawiyah itu memang wanita yang dari kecil hidup seperti itu sehingga lugu. Paham ya? Cara wedok ora ngerti apa-apa, Pak. Lugu. Karena lugu, waduh, urip nang kota lugu belahen, Pak, bahaya. Dijual orang kamu. Loh, pancen ngono kuwi ceritane iki digandane gak percaya. Kowe lek urip nang kota aja lugu-lugu, rodok gagah didik. Masih ada apa-apa rodok gagah. Cara didol wong. Ya Allah. Robi al-Adawiyah itu tidak tahu apa-apa, Pak. Akhirnya karena tidak tahu apa-apa wa ba'da dzalik iltaqata halisun. Dia jalan-jalan, bingung mau kemana, bingung mau ke siapa, ditemu oleh bajingan. Wah, loh, hidup di kota itu seperti itu, Pak. Kowe ra pekerjaan kepada wong bingung nih. Tak gawe mari arek. Diangkut kowe, Pak. Loh, Robi al-Adawiyah itu begitu, Pak. Karena hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, dia ditemu oleh lisun. Lisun itu artinya maling, Pak. Ditemu oleh bajingan. Karena ditemu oleh bajingan, dibawa dan dijual. Waba'aha li ahadid tujar, dijual kepada salah satu orang kaya yang ada di situ. Lebihan sih perbudakan, Pak, dijual kan. Hah? Akhirnya Robi al-Adawiyah itu ditemu oleh salah satu bajingan, dijual kepada salah satu orang yang kaya. Dan dijualnya tidak mahal, Pak. Lawang urip lagi soro-soroi oleh duit didik oke lah. Pokoknya oleh duit. Dijual Robi al-Adawiyah itu dengan harga berapa? Bisittati darahima ma'dudatin faqat.
dijual dengan harga 6 dirham saja. 6 dirham itu berapa, Gus? 1 dirham itu perak, Pak. Dirham itu perak. Dirham itu 1 dirhamnya itu kira-kira 2,975 gram perak. Perak yang 24 karat. 1 dirham itu 2,975 gram perak. Wis, sakmono tok kuwi. Anak ini dijual dengan harga 6 dirham. Padahal 1 gram perak itu harganya cuma kira-kira 17.000 kalau nggak salah. Coba kamu lihat sekarang. Maret 2025 harga perak itu cuma 17.000. Berarti kalau 6 dirham, Robi Al-Adawiyah itu hanya dijual kisaran harga 55.000. Boleh apa? Corona, Pak. 55.000 lumayan kena gawe rokok. Wah, kuwi masalah. Ana wong lugu kena diangkut-angkut ae. Didel. Lho iya Pak, ceritane ngono kuwi tenanan, aku ora ngarang, kita pusing ngomong. Robi Al-Adawiyah dijual. Setelah itu karena Robi Al-Adawiyah dijual, wa mundu dzalikal waqti dakhalat Rabi'atu dullal ubudiyah warik wa bada'at tadhuqu syatta alwanil mahanati wal adab lakinnaha sabarat wa tajalladat. Robi Al-Adawiyah yang hidupnya dari dulu nggak merasakan keenaan sama sekali. Bapaknya meninggal, makin sulit hidupnya. Bukan hanya sulit, Pak, sampai dia dijual, bayangkan. Sejak saat itulah Robi'ah Al-Adawiyah menjadi seorang budak dan merasakan betapa tidak enaknya hidup menjadi budak, hidupnya tidak merdeka. Sak gak duwe nih, wong lek merdeka sih enak, ngalor dhewe, bebas ngidul dhewe sak enake. Paham ya? Makanya kowe cara masih buka dompet, gak ono isine blas, gak apa-apa. Sik merdeka. Ngalor gak ono sing nglarang, ngidul gak ono sing nglarang. Ngono lho, Mbah. Disyukuri wae. Daripada sinar duit blas didol wong pisana. Kan masalah kuwi. Masalah yang kamu hadapi itu tidak ada bandingannya dengan Robi Al-Adawiyah. Robi Al-Adawiyah sampai dijual, Pak. Bayangkan, hidup sampai dijual. Dan sejak saat itu Robi Al-Adawiyah merasakan banyaknya siksaan, banyaknya. Jadi maklum Pak, jenenge budak, Pak ya. Mengalami banyak siksaan, banyak perilaku yang tidak mengenakan dari majikannya. Tapi kuncinya satu. Kuncinya satu. Lakinnaha sabarat wa tajalladat. Kuwi garis ana sing gedhe. Akan tetapi Robi Al-Adawiyah bersabar dan tangguh atas apa yang dia alami. Wong urip kuncine kuwi tok lah. Ya apa wae kondisine sabar dan tangguh. Ngalah. Lho, kowe dikandani kok ora percaya piye? Hah? Diputusne cewek ya lek sabar dan tangguh ya penak. Hah? Diputusin cowok ya lek sabar dan tangguh ya penak. Masalah apapun kuncinya hanya 2, sabarat wa tajalladat, sabar dan tangguh. Karena orang itu mau sekaya apapun, pasti banyak lika-liku dalam kehidupannya yang kuncinya tetap sama, sabarat wa tajalladat, sabar dan tangguh. Wis kuwi garis ana sing gedhe, sabar dan tangguh. Wah, Robi Al-Adawiyah. Wa dzata lailatin. Kemudian di satu malam sami'at tajiru hamsaha fillah. Di satu malam majikannya Robi Al-Adawiyah itu dengar suaranya Robi Al-Adawiyah. Kok cara dalu-dalu majikannya krungu suara ngono. Lapo arek iki yo? Kok nyungoro dalu-dalu iki lapo? Akhirnya fanahal to. Majikannya Robi Al-Adawiyah bangun, Pak. Enak-enak ngleset tangi wong. Bangun waqtaraba min ghurfatiha. Majikannya Robi Al-Adawiyah menghampiri, mendatangi kamarnya Robi Al-Adawiyah. Tapi ra dibuka, dicunguk tokadoan. Wa nadhara ilaiha fi furjatin fil babi. Dilihat dari lubang pintu yang ada di kamarnya Robi Al-Adawiyah. Kok cara lawang kan ono iki Pak, ceklekane kan ono bolongan dicunguk. Lapar iki ya. Fata'ajjaba mimma sami'a wa ma ra'ah. Maka majikannya Robi Al-Adawiyah betul-betul terheran-heran, godeg-godeg, terkagum-kagum dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Memangnya apa yang didengar dan dilihat, Gus? Kanat Robi'atu sajidatan tusalli fid dhalam. Robi'ah Al-Adawiyah yang seharian suntuk mulai pagi, mulai subuh sampai gelap. Tidak ada waktu kosong, dia selalu melayani majikannya. Capek betul, Pak. Di waktu malam ternyata Robi Al-Adawiyah itu tidak tidur. Melainkan Robi Al-Adawiyah sholat sujud kepada Tuhannya. Sholat berdoa sujud kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa, ilahi anta ta'lamu anna qalbi yatamanna ta'atak.
wa nura aini fi khidmatik. Dungane Rabi al-Adawiyah, ya Allah, anta ta'lam, engkau tentu tahu, engkau pasti faham bahwa anna qalbi yatamanna ta'atak, bahwa sebenarnya hatiku ini ya Allah sangat menginginkan bisa taat beribadah secara maksimal kepadamu. Gusti kula niki asline ngoten kepingin mulai isuk sampai isuk ibadah teng jenengan, sangat kepingin. Walau kanal amru biyadi lamang qata'at lahdatun an munajatik. Andai aku punya kuasa di dunia ini ya Allah, aku tidak akan pernah membiarkan sedikit pun waktuku terlepas dari beribadah, bermunajat kepadamu. Sayangnya, walakinnaka taroktani tahta rahmati hadal makhlukil qasimin ibadatik. Sayangnya ya Allah, engkau biarkan aku hidup di bawah kendali seorang hambamu, makhlukmu yang begitu kejam. Wah, wonge nyongok teko lawang kuwi. Lho, lah kan majikane nyongok teko lawang kuwi. Kuwi jero de kamar Rabi al-Adawiyah ngono kuwi. Sayangnya ya Allah, engkau pasrahkan aku di bawah kendali makhlukmu yang begitu kejam dari sekian hambamu. Waduh, iki sing nyongok teko lawang kaget krungu ngono kuwi, Pak. Fabta'adat tajiru murta'an an babia. Krungu ngono kok kaget blawa itu teko lawang, Pak. Dia takut melihat Rabi al-Adawiyah berdoa seperti itu. Wa fi sabahi istada'aha wa atlaqa sirahaha. Begitu pagi, begitu subuh Rabi al-Adawiyah langsung dipanggil. Berani. Wis yo, meneh rasa ndungane aneh-aneh. Wah. Kok cara ngono kuwi, Pak? Wis saiki kamu rasa melu aku sak karepmu bebas kamu. Wa atlaqa siraha. Kamu mulai sekarang bebas. Yang penting kamu jangan mendoakan saya yang aneh-aneh. Wah. Rabi al-Adawiyah semangat, Pak. Jalur langit dikira kelas itu. Hah? Loh, padahal budak itu Pak, tidak ada ceritanya budak itu dimerdekakan secara cuma-cuma. Lepas secara cuma-cuma tidak ada. Kok cara majikan itu sudah bosan dengan budak, biasanya dijual ke yang lain. Ini dilepaskan secara cuma-cuma karena Wah. Kamu harus tahu Pak, atahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi. Apakah kamu mentertawakan? Apakah kamu menganggap enteng yang namanya doa? Oh, saiki kan kok rapati percaya karo donga ya. Donga iku apa? Perso aku yo nang makom wis ben kemis jare piye lho. Ben malam Jumat aku yo nang makom ambek Gus Tufel. Selawat yo wis ping 1000 apa wong teko wae donga tok ngono. Aku perso aku yo wis donga terus. Kok sik gak wujud ta? Gak mandi rupane donga. Ke efisien rupane donga. Wah, dawuh Imam Syafi'i, atahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi. Apa kamu menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap hina yang namanya doa? Wah, doa itu sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidau. Kamu harus ingat Pak, bahwa doa itu sihamul laili. Doa itu adalah senjatanya waktu malam. La tukhti, yang tidak akan pernah meleset sedikit pun. Hanya saja yang namanya doa itu ada masanya, ada waktunya, dan waktu itu pasti akan datang kapan waktunya. Hah? Kok mandi Gus? Suwe aku ndonga 2 tahun misal. Durung wayahe. Digadang kok. Angel temenan. Kok Mas, gak mandi dungane iki. Aku dijazahi kono kene ambek yai kono yai kene. Gak ono sing mandi dungane. Wudu gak ono sing mandi, Pak. Sihamul laili la tukhti. Doa itu ibarat senjata-senjata malam yang tidak akan pernah meleset. Hanya saja doa itu punya waktunya, Pak. Walil amadin qidau, dan waktu itu pasti akan datang kapan saatnya. Hah? Aku wis bolak-balik ngomong nang kanca-kanca kabeh. Kok cara wong donga, Pak ya? Wong donga kaya wong nandur. Wong nandur sepisan gak panen. Nandur pindho gak panen. Nandur ping 3 gak panen. Ping 4, ping 5 gak panen. Wis lah, ngopo gak tau panen ngene. Terus kowe njaluk panen. Kok gak tandur njaluk panen piye, Pak De? Gak mungkin panen kamu, Pak. Tapi kalau kamu nandur gak panen, kamu tanam gak panen, terus noy. Masa gak panen terus ah? Entah itu ke-10, ke-20, atau ke-50, pasti akan datang saatnya kamu panen. Maka jangan harap kamu ikut panen saat teman-teman kamu panen ketika kamu tidak ikut menanam bersama dengan teman kamu. Lah kowe ngaji ora ono oleh ya, Gus. Hah? Pacet ngene-ngene iki ae. Kanca macet ngaji. Moro-moro impian-impian teman kamu terwujud. Kowe kondo nang aku. Kula kok mboten wujud, Gus. Rencang kula padha ngaosi, wujud kula mboten. Lah kowe leren ngajine, Mbah. Lah kancamu gak leren ya. Tapi memang orang itu ada masanya masing-masing. Bulan Rabi al-Adawiyah hidup jadi budak seperti itu
ada saatnya di mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi al-Adawiyah, sosok yang luar biasa. Nah, di antara istimewa Rabi al-Adawiyah. Rabi al-Adawiyah itu bukan sosok yang apa ya? Gaya-gaya. Ngerti gaya-gaya apa? Gaya-gaya. Astagfirullahaladzim. Ngerti artinya astagfirullah ya? Ya Allah, saya mohon ampunanmu. Sampai Rabi al-Adawiyah saking hebatnya, Pak. Sampai dikatakan itu, hatta qala Ibnul Jauzi, ada seorang namanya ulama Ibnul Jauzi. Beliau itu mengatakan kanat Rabi'ah fatinatan. Rabi al-Adawiyah itu sosok wanita yang sangat-sangat cerdas. Saking cerdasnya, wa min kalamiha adali ala quwwati fahmiha qaula. Di antara bukti kecerdasan kehebatannya Rabi al-Adawiyah itu kalau doa, kalau istighfar, itu istighfarnya begini, Pak. Astaghfirullah min qillati sidqi fi qauli astaghfirullah. Astaghfirullah min qillati sidqi fi qauli astaghfirullah. Apa itu artinya? Ya Allah, saya mohon ampunanmu ya Allah. Di dalam minimnya rasa keseriusan saya tatkala memohon ampunan kepadamu. Paham nih? Kok cara bahasa gampang ini? Gusti, ngapunten sangat Gusti, kula dibesi lek muni astagfirullah gak temen teko ati. Loh, iki jenenge istighfar di paham ya? Loh, lah kok istighfar ora tau maning istighfar. Loh, Rabi al-Adawiyah itu sampai astaghfirullah min qillati sidqi fi qauli astaghfirullah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Karena saya itu tidak punya keseriusan yang betul tatkala saya mengucapkan astaghfirullah, saya mohon ampun kepadamu. Kulon itu lambene astaghfirullah atine tapi mayake gak ukur. Hah? Tak ngono Pak ya. Lambene astaghfirullah tapi enggak ada ini gak ukur arek ini. Wis ngono kuwi. Makane Rabi al-Adawiyah sange hebati astaghfirullah min qillati sidqi fi qauli astaghfirullah. Iki lek istighfar ojo koyo wong-wong. Astagfirullahaladzim. Wah. Pemane dadi imam astaghfirullah min qillati sidqi fi qauli astaghfirullah. Istighfar opo kuwi ya? Loh, kowe ora tau ngaji, Mbah. Iki istighfar Rabi al-Adawiyah, istighfar yang sesungguhnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Di antara kehebatannya Rabi al-Adawiyah, ini gaya wedok-wedok. Ini gaya yang cewek-cewek, Pak. Rabi al-Adawiyah itu wanita yang tidak pernah memperdulikan soal fashion. Kowe ngerti fashion ora? Penampilan. Ora pernah peduli. Terus fashionnya kudu klambi arek wedok saiki yalil-yalil ora enek. Tidak ada. Rabi al-Adawiyah itu tidak ada seperti itu. Bahkan sampai pernah satu ketika itu Rabi al-Adawiyah itu Pak. Waqad raddat alaman nadhara ila thawbi ar-ras. Satu ketika itu pernah ada orang itu mencela, apa ya? Mencela tentang penampilan fashionnya Rabi al-Adawiyah yang tampak compang-camping. Penampilannya Rabi al-Adawiyah sing kusut, compang-camping, orang menarik. Sampai orang itu wa asyara 'alaiha biman yu'inuha ala tahsini halatya. Sampai orang yang melihat penampilannya Rabi al-Adawiyah yang compang-camping itu nyuruh orang, "Jaluk tolong, Mbah, toton." Cara bahasane ngono. Saya minta tolong ini agak ditata penampilannya ini loh, orang ini. Biar agak bagus, gak compang-camping. Ya apa jawaban Rabi al-Adawiyah jajar? Rabi al-Adawiyah mengatakan tatkala itu kepada orang itu yang ngomong kayak begitu, "Alasta al-Islam." Alasta al-Islam. Jawaban Rabi al-Adawiyah, bukankah kamu memiliki Islam? Apa kowe ora duwe Islam? Fa huwal izzu alladzi la dhulla ma'ah. Sungguh Islam itu adalah keagungan yang tidak ada kehinaannya. Sungguh keislaman itu adalah keindahan, keagungan yang tidak ada kehinaannya. Wal ghina alladzi la faqra ma'ah. Dan sungguh keislaman itu adalah kekayaan yang tidak ada kefakiran di dalamnya. Wal unsu alladzi la wahsyata ma'ah. Dan sungguh Islam itu adalah kebahagiaan yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Wallahi inni la astahyi an as'alad dunya mimman wallahi inni la astahyi an as'alad dunya man yamlikuha fa kaifa as'aluha man la yamlikuha. Jadi Rabi al-Adawiyah. Sampai tak ada di Pak. Rabi al-Adawiyah tawakis. Sampai tak ada di Pak ya. Saya ini meminta dunia kepada pemiliknya saja, yaitu Allah. Itu loh saya malu. Saya nggak mau. Apalagi minta dunia kepada orang yang tidak memiliki. Kok dapuran meramelok dunia. Aku jaluk nang sing duwe dunia, jaluk pangeran lho gak kudu aku.
Memang saya tidak tertarik dengan dunia ini. Jangan kamu kira penampilan yang saya compang-camping ini karena saya nggak punya apa-apa. Saya bisa minta segala-galanya. Wah, saya ngaku memang rasil. Wa inni la astahyi an as'alad dunya man yamlikuha. Fa kaifa an as'alad dunya mimman la yamlikuha. Jangankan minta dunia ke kamu yang nggak ikut punya dunia. Saya minta kepada Allah pemilik dunia saja, saya malu. Apalagi minta kepada kamu. Kok cara gampang? Kok kue ramelok dunia pengewahi aku? Gaya-gaya nulungi aku. Aku lho ra gelem njaluk nang ngene pemilik dunia. Itu Robi Al-Adawiyah. Dalek kue. Tak toto yo cek ganteng. Yo. Yo apa cek glowing. Arek wedok saiki acara ngono ngene wae. Arek wedok dikandani koncone. Kowe tak kandani yo. Ben wajahe gak kumus-kumus ngene ku dingenekno. Yo apa. Lah arek wedok saiki jawaban karo Robi Al-Adawiyah. Wah, hebat tenan. Gak usah. Aku wis duwe Islam. Wah. Sungguh Islam itu adalah keindahan yang tiada tara. Sungguh Islam itu adalah kekayaan yang tiada banding, dan Islam adalah kebahagiaan yang tiada bandingnya. Walah, wedok koyo ngono ki ra enek zaman saiki. Oh, ra enek, tidak ada. Zaman sekarang cari wanita yang seperti itu tidak ada. Ora enek. Sulit sekali. Pun asli wakai cerita Robi Al-Adawiyah, Pak. Situ engkas terakhir. Ini masalah rabi. Oh, ini penting. Urusan rabi penting sekali. Robi Al-Adawiyah itu salah satu istimewanya. Fahinama uridu alaiha zawaju min sahibihina wajahin wasi' yatafakharu bihi banati jinsiha katabat lahu. Kita kadani. Robi Al-Adawiyah itu pernah dilamar oleh seorang lelaki idaman. Bukan idaman karena apa-apanya. Idaman itu karena gantengnya bukan main, tampannya bukan main, kayanya bukan main, jabatannya juga bukan main. Kok cara ngono? Wah, tidak ada satupun wanita yang hidup di daerah itu kecuali mengidamkan laki-laki ini. Kuwi ngelamar Robi Al-Adawiyah. Bayang saja. Kok cara mbak-mbak ini? Misalnya dilamar karo bocah lanang sing koyok ngono kuwi, walah. Durung dilamar wis tawa dhisik. Robi Al-Adawiyah malah ora tawa, Pak, tidak menawarkan diri, dilamar. Ngono ki terus Robi Al-Adawiyah piye? Ora kok moro mengiyakan enggak, dijawabi pakai surat saja. Disurati karo Robi Al-Adawiyah. Piye jawaban suratnya? Kata Robi Al-Adawiyah, amma ba'du fa inna zuhda fid dunya rahatul qalbi wal badan wa inna rahbata fiha turithul hamma wal hazan. Wah, ini jenenge Robi Al-Adawiyah, Pak. Kata Robi Al-Adawiyah, amma ba'du. Wah, kayak ceramah ngono ya. Iku sing larang maca surat itu amma ba'du. Wah, jelas ceramah iki, Jan. Dari Robi Al-Adawiyah, amma ba'du fa inna zuhda fid dunya rahatul qalbi wal badan. Sungguh rasa tidak tertarik dengan dunia, termasuk dunia itu laki-laki tampan yang punya segala-galanya, punya harta dan punya jabatan. Karena pengen ngono, tapi orang langsung ngomong ngono. Sungguh rasa tidak tertarik kepada dunia, termasuk kamu ini yang punya jabatan, punya dunia segala-galanya, itu adalah rahatul qalbi wal badan. Itu adalah sesuatu perasaan yang membuat hati dan badan kita menjadi tenang. Aku ora tertarik karo kowe iki, gare artiku tenang, gare awakku tenang. Dan sungguh wa innar rahbata fiha turithul hamma wal hazan. Justru kalau saya tertarik dengan dunia, termasuk kamu yang punya harta dan jabatan, malah membuat saya semakin susah, semakin sedih dan semakin bingung. Terusannya jawabannya Robi Al-Adawiyah nanggone wong iku dikatakan oleh Robi Al-Adawiyah, fama yasurruni annallaha khawwalani ad'afa ma khawwalat fayushghiluni bika anhu tarfata ainin. Tidak membuatku bahagia. Orang garai aku seneng, Mas. Orang garai aku seneng. Tatkala aku ini dipalingkan oleh Allah, sekalipun dengan berlipat-lipat apa yang kamu miliki. Kok cara bahasa ini? Mobilmu piro to, Mas? 50 ah. Jangankan mobil kamu 50. Mobil kamu berlipat-lipat dari itu sama sekali tidak membuatku tertarik untuk aku berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata sekalipun. Wah, ini Robi Al-Adawiyah, Pak. Kok cara jawaban nih? Mas, lek terima niku nggo Mas kawin mobil 10, mobil 50. Ojo 50. 200 mbok gore nih, aku emoh. Wah, kuwi ra enek zaman saiki, Pak, ngono kuwi.
Tolek ono gak enek. Jawabannya arek wedok iki masyaallah. Tidak membuatku bahagia dan tertarik. Apapun berlipat-lipat dari apa yang kamu miliki membuatku tertarik untuk aku dipalingkan dari aku bermunajat kepada Allah tarfata ainin, sekalipun sekejap mata. Wassalam. Langsung ngono Pak, moro-moro surat itu langsung ditulis wassalam. Ini betul-betul wanita idaman, luar biasa. Berarti lek niru Rabi Al-Adawi agak rabi Gus. Ora ngono pasane blok goblok aja bocah goblok. Ora ngono, aku ora ngongkon kowe gak rabi ngono ya ora. Cuma lihatlah Rabi Al-Adawiyah itu. Dawuh para ulama itu nufhimu min hadza alla takuna ar-rahbatu fi zawaj nasyiatan 'ani syahwah wa hubbil mali waz zina. Iki rungokne tenan, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dari jawabannya Rabi'ah Al-Adawiyah, kamu bisa ambil satu kesimpulan, satu pesan yang luar biasa. Apa pesannya? Bahwa minat kamu, ketertarikan kamu, keinginan kamu untuk menikah itu jangan sampai motifnya murni hanya syahwat. Jangan sampai keinginan kamu untuk menikah itu motifnya murni hanya urusan syahwat. Kita kandhani Pak, urusan manuk kuwi ra kena dituruti. Paham? Loh, kowe dikandhani ora percaya. Piye lho kuwi lho. Piul ki masih wis rabi. Biyen durunge rabi jarene bojone ayu. Saiki ketok arek wedok ayu maneh. Wah, payu arek iki yo. Pancen ngono kuwi kandhane gak percaya. Karena urusan manuk iki dituruti ora nek enteke, paham ya? Makanya kalau laki-laki wanita itu menikah karena murni urusan syahwat, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Paham ya? Hah? Kowe nyapa rabi? Wah, kuwi Gus arek. Badannya bagus. Walah. Kuwi saiki sing mbok delok kuwi, meneh ana maneh sing lebih bagus dari itu. Maka kalau kamu menikah itu alasannya murni motifnya karena syahwat, ingat, syahwat itu tidak ada habisnya. Gak ada habisnya. Maka apa yang bisa diambil pelajaran dari pesannya Rabi Al-Adawiyah? Jangan sampai seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu menikah motifnya murni karena urusan syahwat. Apalagi wahubbal mali waz zina. Jangan sampai motif kamu menikah murni karena calon kamu kaya, murni karena calon kamu tampan, murni karena calon kamu itu indah, cantik, tampan. Walah, ayu ganteng gue onok mongsone Mas Mbah. Onok mongso, gue gak percaya dulu arek-arek sing saiki masih sik gagah-gagah. 10 tahun kas kisut Pak wajah Pak. Bukan Dani, bapakmu kuwi biyen bapakmu. Takokno makmu lek ora percaya. Tanya ibu kamu, bapak kamu itu dulu tampan betul. Bapak kamu itu dulu tampan Pak, ganteng sekali. Tapi saiki yo kisut Pak. Ibumu biyen kuwi takokno bapakmu, wayu Pak. Saiki yo pancet keriput. Kalau kamu menikah karena urusan harta dan ketampanan, sungguh itu akan sirna dalam masa waktu. Terus gimana Gus? Walakin antakuna ayyakuna zawaju aunan ala taatillah. Iki iling-ilingan. Melainkan pernikahan yang kamu inginkan dengan seseorang itu murni tujuannya agar bisa bersama-sama kita ada di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolek calonnya orang sing piye-piye yang siap untuk menemani ibadah kita. Lah, ngono lho Mbak. Paham ora kowe? Kowe dikandani ora percaya. Golek ayu tok wae Mbak. Ayu saiki mbok delok ayu saiki. Meneh delok mana nang TikTok ono sing luwih ayu ya. Paham? Lu kadang ora percaya. Ya Allah, ya Allah. Wis diomong, wis pokoke kesimpulane kuwi nuruti urusan manuk kuwi gak ono enteke. Makanya apa? Menikah jangan hanya karena urusan syahwat, jangan karena urusan penampilan, jangan hanya murni karena urusan harta. Tapi carilah pendamping, orang yang membersamai kamu di dalam pernikahan, yang siap untuk bersama-sama menjalankan ibadah di dalam pernikahan itu. Lah, ngono lho Mbah. Lah tolek sing ngono kuwi Loh, kowe lek nemu sing ngono kuwi Pak, dijak melarat oke, dijak sugih tambah oke. Ha, ngono lho. Kowe gak percaya kadane. Wong lek wis ngono kuwi enak, Pak. Tapi lek calonmu mau nyawang kowe mergo kowe saiki bayaran UMR. Begitu kamu di PHK dari pekerjaan kamu, kamu akan kehilangan pasangan kamu. Hati Pak kandhane. Jangan cari yang seperti itu. Ora usah. Takonono sing tenan. Dek umpama sampean karo aku rabi mangan karak ngono ya apa? Gak apa-apa, Mas.
Lek jawabane ngono tenan, wah, iki masuk berarti. Tapi lek yo Mas, yo mangan sing enak. Setelah ngono kuwi Pak. Hah? Berarti gak oleh Gus rabi krana ayu, rabi krana ganteng, rabi krana penampilan ndak boleh. Boleh. Tapi kalau murni enggak boleh. Paham ya? Boleh pancen jenenge tolek pendamping digawe sawang-sawangan bendina kan ora penak ya ora penak, Pak ya. Masa diingon-ingon kayak gini kan ya ora enak. Ya Allah ya. Ya oleh, tapi lek murni gak oleh. Paham ya? Jadi cara colek pendamping sing ayu, sing ganteng kuwi ya ora apa-apa. Pancen yo ketok bendina Pak ndukur kasur. Wong ayu ae lek wis suwe-suwe ketok biasa. Dan yo elek. Ya termasuk kowe barang. Aduh ya Allah. Wong ganteng ya lo ganteng. Bendina ketok biasa. Dan yo kayak kowe iki lho. Sedina ketok mblenek kok. Dan yo bendina. Ikon-ikon apa iki? Ya Allah, ya Allah. Pun lah Pak. Ba'da ma takhallasat sakmenten lanjut besok ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Ojo oleh guyuwe tok. Rabi al-Adawi iki ahli maca Quran. Maca Quran sik sak juz.